Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-ayat sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-ayat sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan hadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan berupa iman Islam, sehingga di kesempatan yang mulia ini kita wajib mengucap puji syukur kehadirat Allah, karena dengan kesehatan yang kita miliki kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apa yang kita kehendaki sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan yang terkandung dalam surat Al-Quran dan hadis Rasul. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 262 yang tadi sudah saya baca, yang berkaitan dengan pentingnya, manfaatnya kita bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262 menjelaskan bahwa keutamaan bersedekah itu diantaranya satu, akan memanjangkan usia kita, di antaranya seperti itu. Dan dalam bersedekah itu, kalau kita misalkan berspekulasi dengan Allah, kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah, niscaya Allah akan menggantikan keseluruhan apa yang akan menjadi tujuan kita. Dalam ayat yang saya baca tadi menjelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai. Pada 100 biji Allah melimpahkan pahala bagi siapa saja yang mereka kehendaki. Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262 menjelaskan, begitu mulianya Allah apabila kita mau menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Satu butir biji diumpamakan sebagai satu butir biji benih, yang mana satu butir itu bisa menumbuhkan buah yang akan oleh Allah digantikan beribu-ribu. Itu nanti semuanya akan kembali ke diri kita. Dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan yang artinya bahwa sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Para muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, al-insanu makhluk khata' wal isyan, sesungguhnya manusia itu tidak luput dari dosa, dan dosa itu bermula dari lisan kita. Setiap saat, setiap hari, setiap mungkin ya, tanpa kita sengaja kita juga melakukan dosa. Nah, dengan dosa-dosa itu, apabila dosa itu menumpuk, maka akan menjadi berkarat. Nah,
dengan bersedekah, dengan berinfak di jalan Allah, insya Allah dosa-dosa kita yang menumpuk, dosa kita yang banyak, yang Pak, insya Allah kalau kita berusaha berinfak, bersedekah dengan lillahi ta'ala, dengan perumpamaan kalau kita misalkan bersedekah itu jangan sampai melukai orang lain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi hadis yang bisa kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah. Mungkin saya bisa bacakan di sini artinya. Apabila seorang anak Adam itu telah meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekah jariyah. Ketiga adalah anak yang soleh. Nah, di antara ketiga itu termasuk di antara adalah sedekah jariyah. Amal-amal yang akan yang mengikuti kita nanti kelak di alam kubur. Itu bukan harta kita yang bentuknya fisik dunia, bukan suami kita, bukan apa-apa yang berada di dunia, tapi melainkan cuma 3 perkara tadi yang akan mengikuti kita di dalam kubur, yang akan menemani kita di dalam kubur. Maka untuk itu yang akan menemani kita di dalam kubur. Maka untuk itu, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih diberi kenikmatan, diberi kebarokan untuk bisa berbagi, untuk bisa bersedekah semampu kita, maka marilah kita berbanyak sedekah demi tabungan kita kelak di yaumul kiamah yang akan mendampingi kita nanti di yaumul kiamah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ulu qauli hada fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.